Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'da. Yang saya hormati Prof. Al-Fatih Surya Dilaga dan yang saya banggakan teman-teman studi Islam kuliah S3 UIN Sunan Kalijaga. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan infografis artikel ilmiah yang merupakan tugas mata kuliah Al-Quran dan Hadis dalam teks dan konteks. Dalam artikel ini saya mengangkat tajuk dari motif jurisprudensi ke krisis otoritas, memotret evolusi pemahaman dalam perkembangan genre kitab hadis. Jadi titik tekan dalam artikel saya ini adalah bagaimana menelusuri signifikansi historis epistemologis melalui kajian atas beberapa genre dalam literatur kitab hadis. Ya, baik. Latar belakang. Jadi latar belakang penelitian saya ini sebetulnya adalah dimulai dari kompleksitas masalah yang ada pada masa kodifikasi atau asrut tadwin, ya, di mana verbalisasi sunnah menjadi hadis ini dalam nuansa pemaknaan yang diberikan oleh Fazlur Rahman, ya. Jadi verbalisasi dari sunnah atau living tradition, praktik keagamaan yang hidup di masyarakat Islam mulai dari Nabi sampai 3 generasi setelah itu, yang kemudian dituliskan atau diverbalisasikan dalam tulisan yang kita sebut sekarang sebagai hadis. Nah, itu menyisakan problem yang kompleks karena antara praktik ke penulisan itu terdapat rentang waktu yang cukup lama, ya, 1 abad lebih, dan itu terdapat beberapa problem yang kemudian menginspirasi berbagai macam kajian. Ya. Nah, artikel ini kemudian akan mengeksplorasi dinamika dalam pemahaman fungsional atas hadis. Jadi yang menjadi titik tekan di sini adalah jadi bagaimana pemahaman fungsional atas hadis dalam berbagai macam literatur itu. Karena sejak pertama kali dibukukan, hadis itu telah mengalami beberapa perkembangan, dan perkembangan itu bisa kita lihat dalam konteks variasi genre literatur yang menuliskan hadis itu, mulai dari Al-Muwatta yang disebut sebagai kitab hadis pertama. Imam Malik itu disebut dengan awwaluman sannafa as-sahih oleh beberapa ulama. Orang yang pertama mengarang as-sahih. As-sahih di sini maksudnya adalah hadis yang sahih, ya, seperti itu. Ya, jadi asumsi dasar yang dibangun itu adalah bahwa setiap genre kitab hadis, yang mulai nanti muwatta, ada musannaf, musnad, dan seterusnya, nanti ada sunan, ada sahih, ada jami', ada ma'ajib, segala macam. Tapi ini dibatasi ke abad 2 dan 3 saja. Nanti akan disebutkan apa saja objeknya. Dan asumsi yang dibangun di sini adalah bahwa setiap genre kitab hadis itu memuat signifikansi historis epistemologis masing-masing. Karena masing-masing genre itu terlahir dari sebuah situasi hermeneutis yang berbeda. Kemudian metodologi. Nah, jadi secara metodologis artikel ini memanfaatkan 4 sumber data sebagai sumber primer. Yang pertama Al-Muwatta karya Imam Malik, kemudian Al-Musannaf karya Abdul Razak As-Sanani, kemudian Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal, dan Al-Musnad karya Ishaq bin Hawai. Jadi 4 literatur ini yang akan ditelaah dalam artikel ini untuk melihat seperti apa perkembangan historis epistemologis yang tercermin dalam kitab-kitab itu. Nah, unit yang ditelaah di sini adalah karakteristik metodologis, ya. Jadi karakteristik metodologisnya yang kemudian akan ditinjau, termasuk konten-konten representatif. Di artikel sudah saya sebutkan ada beberapa contoh, ya, termasuk karakteristik metodologis. Kemudian nanti karakteristik metodologis ini akan dikaitkan dengan konteks historis epistemologis yang melingkupi penulisan kitab itu. Seperti itu. Nah, langsung saja ke hasil penelitian. Jadi berdasarkan hasil penelitian saya terhadap 4 literatur ini, bahwa memang ada pergeseran, yang namanya juga perkembangan, atau dinamika dalam penulisan kitab hadis. Di situ memang ada pergeseran, ada shift of emphasis, ya, di dalam beberapa literatur, perpindahan satu genre ke genre yang lain itu ada
ada konteks yang mengitari itu dan ada beberapa motif-motif yang melatari. Pertama, di sini saya bagi dua klaster. Muwatta itu klasternya dengan musannaf, kemudian musnad itu sendiri, musnad ya Imam Ahmad dan musnad Ishaq bin Rahawayh. Ya, Muwatta itu disusun secara tematik berdasarkan konteks fikih, ya, isu fikih. Dan uniknya di situ ternyata tidak hanya laporan tentang praktik yang berasal dari Nabi atau tradisi ahli Madinah itu yang sampai ke Malik, tapi di Muwatta itu juga disebutkan beberapa ijtihad Malik itu sendiri terhadap beberapa hadis, ya. Karena memang motif di sini adalah untuk apa? Untuk jurisprudensi, ya. Ada istinbat Imam Malik sendiri di situ dicantumkan seperti itu. Makanya ada yang ada yang mengatakan ini kitab Imam Malik ini kitab hadis apa kitab fikih, ya dua-duanya, karena itu adalah rekaman dari living tradition. Kemudian Al-Musannaf itu ditulis dalam basis konservasi periwayatan tradisi fikih Mekah di abad pertama tanpa diselingi materi riwayat. Kalau mulai Musannaf itu tidak ada lagi istihad dari Abdul Razak, tapi itu murni laporan terhadap praktik jurisprudensi, praktik fikih yang dilakukan oleh Muslim terutama generasi abad pertama sampai awal abad kedua. Dan di situ uniknya sedikit justru yang mayoritas itu di situ adalah tidak hanya praktik yang disandarkan ke Nabi, tapi praktik yang disandarkan ke sahabat dan tabi'in juga itu tidak kalah banyak. Dalam bahasa ulumul hadis yang nanti akan mafahami disebut dengan hadis mauquf dan hadis maqtu atau munqati, ya. Imam Malik juga sama, tidak hanya sampai ke Rasul, tapi kalau ada juga yang sampai ke sahabat atau tabi'in, kan ijtihad Malik itu sendiri. Nah, kemudian di musnad, ya, ini kronologis, ya, dari Muwatta, musnad kemudian musnad. Nah, ketika muncul musnad di situ ada sebuah kecenderungan baru. Musnad ini tertulis disusun berdasarkan nama figur yang berposisi sebagai riwayat pertama setelah Nabi. Jadi musnad Aisyah, musnad Abu Bakar, musnad Abi Bakar, musnad Umar, musnad Utsman, segala macam. Nah, dan di situ beberapa tambahan lain selain matan hadis itu adalah catatan terkait kualitas isnad. Jadi kalau tadi catatan tambahan itu tentang jurisprudensi istinbat Imam Malik, kalau di sini memang murni terbebas dari catatan-catatan luar, tetapi kalaupun ada komen di musnad itu adalah komen terkait dengan autentikasi isnad. Jadi kesimpulan dari penelitian saya ini adalah pada dua karya pertama, motif jurisprudensi atau motif untuk menemukan hukum, menemukan hukum Islam, karena motifnya ketika itu memang dua. Yang menulis ini Muwatta dan Musannaf itu memang notabene sebagai seorang qadhi, ya. Jadi memang ada kebutuhan pragmatis untuk menemukan hukum Islam yang ketika itu memang dituntut, ya. Nah, motif utamanya memang motif jurisprudensi, di mana keperluan untuk dokumentasi ritual keagamaan di masa prakodifikasi itu diperlukan sebagai pedoman otoritatif, ya. Jadi memang tujuannya itu untuk semata-mata mencari pedoman otoritatif dalam konteks penemuan hukum Islam. Nah, dalam hal ini saya menyimpulkan bahwa sakralitas isnad itu masih di ranah kecil. Ya, sudah ada memang seruan-seruan untuk kembali ke isnad seperti itu, barok segala macam itu sudah ada, ya. Tetapi itu masih skala kecil dan belum diformalisasi secara kualitatif. Karena dalam Muwatta sendiri itu banyak sekali, ya, mursal, hadis munqati segala macam, ya. Karena menurut Malik itu jadi sebuah hukum juga, ya. Jadi isnad itu masih belum terformalisasi sakralitasnya itu dalam kodifikasi. Nah, barulah kemudian ketika muncul musnad itu dia bawa orientasi baru dalam proyek besar yang namanya saya sebut dengan autentikasi isnad. Nah, jadi bagaimana caranya isnad ini biar otentik sampai ke Nabi gitu. Yang pada akhirnya ini akan menjadi karakter formal dalam hadis. Akhirnya kan hadis berdiri di atas basis ini. Hadis yang sahih itu yang paling tinggi kualitasnya itu adalah hadis yang dia sampai ke Nabi, isnadnya otentik gitu. Munqati, maqtu itu kemudian kan tidak reliable lagi menurut ulama hadis nanti, ya. Nah, kemudian isnad inilah yang menjadi karakter formal kitab hadis, ya. Nanti ada Sahih Bukhari segala macam dan wacana hadis pada umumnya. Ini hadis ini berdiri di atas basis epistemologi ini, sebagai autentikasi isnad. Nah, di sini saya mengatakan bahwa hal ini didasari oleh krisis otoritas sebagai warisan polemik ahlul hadis dan ahlul radhi. Sebelumnya sudah ada polemik kodifikasi, dan pada akhirnya fikih dan hadis itu kemudian mengambil jalannya sendiri-sendiri. Mereka berpisah secara kodifikatif. Kitab hadis kemudian mapan sendiri dengan basis kodifikasi isnad, kitab fikih kemudian
mapan sendiri dengan basis ijtihad. Ya, demikian hasil penelitian saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.